Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahman Afriansyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir kami, yaitu proyek machine learning, voice command automation, Python Whisper untuk mengenal perintah soal berbahasa Inggris dan integrasi Streamlit. Di sini ada beserta saya sendiri oleh Rahman Afriansyah, lalu ada rekan saya Muhammad Nafian Jalur Rahman, terus ada Rizik Iza Latif Hilman. Jadi latar belakang dari proyek machine learning kami ini nih, yaitu interaksi manusia dan komputer bergeser dari perangkat fisik menuju interaksi natural melalui perintah suara. Terus OpenAI Whisper ini membuka peluang transkripsi yang robust namun formal untuk domain spesifik perlu ditingkatkan lewat fine tuning. Nah, jadi intinya kami ini itu mengubah suara menjadi aksi melalui integrasi STT, NLP, dan fuzzy matching. Masalah dan tujuan. Nah, masalahnya di sini ya fine tuning. Bagaimana sih melakukan fine tuning model Y seperti ini agar menghasilkan WR rendah? Terus untuk intent logiknya, bagaimana sih merancang modul intent recognition yang akurat untuk memetakan instruksi? Lalu untuk web integrationnya, bagaimana mengintegrasikan SCT dan NLP ke dalam satu aplikasi Streamlit. Jadi tujuannya di sini mengimplementasikan sistem STT yang mampu mengenali dan mengeksekusi 16 perintah suara bahasa Inggris secara end-to-end. Nah, batasan masalah di sini ya bahasa. Nah, sistem itu hanya menangani perintah suara dalam bahasa Inggris. Jadi, di sini sistem yang kami buat itu belum bisa menangani, suara berbahasa Indonesia. Untuk model SST-nya itu menggunakan model Pre-trained Whisper varian ini yang di fine tune. Terus ada intent pendekatan rule based dan fuzzy matching atau diffuse, bukan klasifikasi ML terpisah. Nah, untuk cakupannya dibatasi oleh 16 perintah suara yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi, di sini cakupannya atau perintahnya hanya dibatasi 16 karena kami baru memasukkan perintah 16 tersebut ke model kami ini. Lalu ada platformnya, prototipe berbasis web Streamlit dengan perintah OS spesifik Windows. Algoritma sistem, di sini ada input, rekam suara PM, rekaman aplikasi, lalu whisper, transkripsi audio ke teksnya dengan di fine tune, NLP itu processing lower case dan strip, lalu setelah NLP ada kita matching, intent recognition via diffuse, terus action. Jadi eksekusi aksi jika skor akurat dari kata-katanya itu melebihi 75% gitu. Data secara processing. Jadi sini kami subsetnya trennya jumlahnya 5.000, terus validasi 625, terus ada tesnya 625. Nah, audio casting. Nah, audio di cast ke 60 kHz menggunakan fitur audio Hugging Face sesuai input Whisper. Terus kami di sini ada text cleaning. Nah, teks referensi dipertahankan alami tanpa case folding agar model itu belajar tanda baca dan kapitalisasi wajar. Konfigurasi fine tuning. Di parameter trainingnya kami di sini menggunakan byte size 64, terus line rate-nya 1 5, terus maksimal epoch-nya 25 di sini. Terus di sini optimasi kami precision-nya FP16, terus metric wear version 3. Nah, training dihentikan pada epoch 9 karena tidak ada perbaikan wear dan validasi. Jadi aplikasi model kami itu error rate wear-nya itu sekitar 7,80% dari hasil training terbaru kami, Pak. Seperti itu. Nah, di sini ada hasil aplikasi model kami. Dari satu epoch pertama training loss-nya 15,583 sekian gini. Dan untuk hasil official evaluasi model kami yang mana sudah menyentuh epoch 9 sudah menunjukkan tingkat konvergesi dan stabilitas yang sangat baik, Pak. Jadi di epoch 9 tersebut. Nah, ini untuk pindah keseluruhan tes datanya ada where word error rate-nya 7,82% tadi, terus ada karakter error rate-nya 3,99%, terus ada RTM real time factor 0,0186, terus waktu proses interferensinya 52,50 detik. Total durasi audionya yaitu ada 2825,98 detik. Nah, balik ke hasil model kami tadi 7,
82%. Tingkat akurasi word error rate tadi, tingkat akurasi pengenalan kata pada tingkat kalimat terbukti sangat tinggi, model berhasil menerjemahkan ucapan dengan margin error yang minimal, signifikan, yang dari 30% kemarin, Pak. Terus ada karakter error rate. Nah, tingkat akurasi pengejaan per karakter yang sangat presisi membuktikan sensitivitas akustik model yang luar biasa tajam. Ada 0,18 return faktor. Nah, kecepatan versi cepat model mampu memproses total durasi audio selama 47 menit hanya dengan waktu 52,5 detik. Ini untuk validasi kurva kurva error rate-nya ya, yang mana interpretasi visual dari pergerakan error rate dan fungsi loss pada tahap validasi. Nah, konversi cepat penurunan gratis pada tingkat kesalahan dan loss langsung terjadi pada di ep di 4 epoch pertama, menandakan model belajar secara efisien. Terus model ini stabil. Nah, kurva validation loss itu stabil dan mendatar setelah epoch keempat, memastikan tidak ada indikasi overfitting. Jadi penurunan tajam vertikal di ujung grafik menunjukkan eksekusi final test di mana tingkat akurasi mencapai puncak optimal. Jadi untuk internet connection-nya OpenURL, jadi 6 perintah Google, YouTube, GitHub, ChatGPT, Gimida, dan WhatsApp. Terus ada untuk komennya ada 9 perintah aplikasi, kemudian ada Spotify, VS Code, Notepad, Word, Excel, dan Desktop App. Terus ada simulated OS, jadi satu perintah simulasi perintah untuk sistem bersika atau shutdown. Jadi untuk gambaran aplikasi web kami ada UI Streamlit-nya seperti ini, ISO Visual Editor, terus ada untuk logiknya diffuse, result 75%, terus ada executor, web browser, dan subprocess. Nah, untuk hasil limitasinya, jadi temuan positifnya CR jauh lebih rendah dari where, terus seperti ini sangat efisien untuk RTF 0,0186, terus fuzzy matching toleran terhadap variasi urutan kata, dan untuk terbatasannya di sini, data latihan itu terbatas jadi 5.000 sampel, dan untuk berita spesifik untuk Windows. Seperti itu. Jadi kesimpulan di sini fine tuning Whisper Tiny berhasil dilakukan dengan 5.000 data command voice, terus form model sangat baik dengan WHERE 7,80% untuk skenario real time, near real time, terus internet connection berbasis fuzzy matching berhasil untuk memetakan 16 perintah tersebut, terus sistem terintegrasi penuh dalam aplikasi web Streamlit. Gitu. Baik, ini untuk PPT. Dan untuk gagalnya sendiri, nah yang dimana ini hasil dari notebook yang kami kerjakan kemarin. Untuk yang pertama itu instansi library yang dibutuhkan. Nah, di sini kami ya standar untuk misal library untuk dataset transformer software Librosa. Library, lalu di sini kami load dataset, kami memasukkan dataset yang kami gunakan. Nah, sini dataset, audio from, transformer input restopping digunakan jika hasil yang maksimal itu sudah oke, maka akan berhenti di epoch tersebut untuk final. Saya ada baca secara penuh terlebih dahulu, tes sangat ringan. Jadi ada DF train audio lambda ini untuk digunakan untuk menggabungkan file folder dengan nama file. Seperti ini, Pak. Selamat malam teks. Dimana di sini kami mengambil untuk data trainnya 5000, terus validationnya 625, dan tesnya itu 625 juga, Pak. Seperti itu.
Jadi kami menentukan variabel menjadi dataset yaitu minimal 1000 data. Terus ada audio array, hitung audio array. Nah, ini berguna untuk menghitung durasi audio, panjang array. Terus ada ini untuk visualisasi durasi audionya. Ini hasilnya tadi, Pak. Terus ini kami menyiapkan proses extractor dan tokenizer sebelum tahap preprocessing data audio. Di sini mengganti fungsi clean text yang lama dan fungsi ini. Jadi kami di sini untuk mempermudah model agar dapat belajar dengan cepat. Nah, jadi kami itu hanya hapus pas terlebih dahulu lahir, nah biar terbaca komputasi yang aslinya. Kami membuat data kolektor. Jadi kan kami memprepare dataset sebelum training model. Terus itu gunanya untuk proses dataset dan multiprocessing seharusnya agar jauh lebih cepat untuk data trainingnya. Sini mapping setiap split train pada dan tes. Di sini kami mengambil kolom seri dinamis per speed untuk bagi tugas keempat core QPU gagal. Verifikasi hasil tiga data proses konversi sekarang adalah. Oke. Nah, di sini untuk trainingnya, di mana di sini kami menggunakan model tadi Whisper, lalu maksud apa untuk modelnya ke arah bahasa Inggris, bahasa Inggris untuk transcribe. Nah, ini untuk konversi dengan trik model dengan 25 epoch. Di sini kami mengatur byte size-nya 64, lalu gradient information steps-nya 2, learning rate-nya 1 MI5. Nah, jadi kami mengatur epoch 25 tadi di sini, epoch 25 ratio-nya 0,1. Di sini checkpoint true, FV16 true. Nah, untuk evaluasi kami ini dan simpan berbasis epoch bukan steps-nya. Jadi di sini selesai epoch. Kurang evaluasi soal tidak spam lagi stepnya 100 nih, Pak. Begitu. Nah, sini setelah dilakukan proses training tadi yang mana berhenti di epoch 9, di sini hasilnya epoch jadi training course nolok. Terus model lalu mulai belajar di epoch 5. Epoch 23 sudah mulai belajar, lalu berhenti di epoch 9 karena error rate-nya sudah maksimal dan bagus, Pak, di situ. Terus model final satu layar. Nah, sini tadi untuk usi final data tadi yang sesuai PT tadi yang 82%, sedari epoch 9, terus share-nya rate-nya 3,99%. Kalau durasi audionya 25,98 detik. Seperti itu.
Lanjut ke proses deployment-nya. Nah, sini saya menjelaskan HP-nya dulu. Nah, di deployment itu ada di sini kami pertama itu import library biasa, Streamlit, terus sama import pipeline, torch, dan lain semacamnya, browser. Lalu ada kami di sini pertama untuk setup NLP atau device, untuk setup config-nya dengan titel voice command automation nanti dengan pakai seperti ini. Seperti ada di setelah penampakan aplikasi deploy-nya. Lalu ada definition comments. Nah, di sini kami membuat seperti biasa 16 komen tadi yang untuk daftar buka website, itu open Google, open YouTube, open GitHub, open ChatGPT, open Gmail, open WhatsApp. Lalu daftar buka aplikasi itu Play Music, open Viscode, open Terminal, open File Explorer dan Notepad, kalkulator di sini, Excel, PowerPoint dan lain semacamnya. Terus perintah sistem di sini ada shutdown system. Setup model Whisper ASR. Nah, di sini kami menggunakan model lokal yang sudah utuh lengkap dengan config dan tokenizer. Nah, di sini untuk tokennya Whisper TDI final. Jadi kami itu langsung muat modelnya untuk GPU jika ada voice command agar real time. Ini Pak. Di sini ada fungsi present utama. Jadi ada whisper utama di speed to text dengan whisper. Juga model bahasa Inggris, model audio. Language, Alice, text describe. Halo prosesasi. Nah, ini di sini kami melakukan processing teks setelah suara ini direkam di situ. Terus ada integration, biar perintah yang paling mirip menggunakan Fuji CG matching. Terus tempat eksekusi perintah. Nah, setelah eksekusi perintah, yang pindah di kanan mengeksekusi aksi. Jadi misalkan kayak open Google, setelah di atas 70% dikenali, maka langsung diaksi. UI Streamlit-nya itu ada voice command automation nanti di depannya. Terus ada daftar tersedia, terus ada 2 bagian kolom nanti di situ. Nah, untuk ada bagian kolom untuk kayak voice, untuk input suara seperti itu. Ya, kita masuk ke proses aplikasinya, deployment-nya. Ini mana tampilannya seperti ini, Pak. Ada voice automation, daftar perintah saja di sana open Google, open YouTube, open GitHub, open ChatGPT, open Gemini, dan semacamnya, open terminal, open Notepad, kalkulator, open Word, open Excel, open PowerPoint, dan shutdown system. Masuk ke ini, misalnya kita di sini daftar mitra yang tersedia, kita contohkan ke open Google. Nah, ini langsung masuk ke web Google, Pak. Seperti itu. Dan jika saya di sini open YouTube, open YouTube. Nah, jika ini masuk ke YouTube, Pak, seperti itu. Dan misalkan saya di sini untuk aplikasinya seperti kayak open terminal. Open terminal. Nah, ini masuk ke terminal, Pak. Ya, tulisnya teks Isra open terminal, terus teks tulisan NLP, yang mana itu diproses NLP tadi. Jadi model itu membaca deteksi suara saya dan tingkatnya 100%. Gitu. Jadi ketika di atas 25% akan langsung aksi ke perintah tersebut, tapi jika di bawah itu maka model akan membatalkan dan nanti ada peringatannya. Nanti seperti ini. Open File Explorer. Tuh. Tingkatnya 60% karena tingkat keyakinan tidak dikenali atau tingkat keyakinan terlalu rendah, maka aplikasinya tidak terbuka.
Jadi contohnya seperti itu. Jadi masih ada 16 komen yang di sini, yang mana saya coba satu-satu dan berfungsi semua, Pak. Seperti itu. Baik, sekian presentasi saya pada kali ini. Maaf bila kata apa salah atau apa. Baik, itu hasil dari laporan akhir proyek kami. Sekian, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.